Ada satu kalimat yang hampir selalu berhasil menahanku sebelum aku sempat mencoba apapun. Bukan kata-kata orang lain, kataku sendiri. Kalau gagal, gimana? Aku sering melihat orang lain mencoba hal-hal yang sebenarnya juga pengen ku coba. Tapi tiap kali aku mau mulai, kalimat itu muncul lagi di kepalaku. Kalau gagal, gimana? Bukan karena aku gak niat. Aku cuma takut usahaku sia-sia. Takut ternyata aku gak sanggup. Jadi ya udah, aku diam. Diam itu kedengarannya lebih aman. Sore itu aku iseng mampir ke perpustakaan. Bukan buat cari solusi apa-apa. Cuma buat mengalihkan pikiran sebentar. Di antara ratusan buku, satu buku mengalihkan perhatianku. Judulnya sesimpel itu, tapi aku gak nyangka buku ini yang justru bikin aku mikir ulang soal rasa takutku sendiri. Buku ini cerita soal penulisnya sendiri. Dia sempat menyangkal, sempat marah, nyalahin keadaan, sampai akhirnya sadar. Yang paling nentuin bukan seberapa berat masalahnya, tapi gimana dia mikirin masalah itu. Aku baca bagian itu, terus mikir, jangan-jangan aku juga gitu. Bukan masalahnya yang kegedean, caraku saja memikirkan rasa takut yang bikin aku berhenti di situ-situ aja. Terus aku menemukan satu kalimat di halaman epilog. Tak ada yang lebih cepat menggerakkan orang selain dari rasa takut. Aku baca ulang beberapa kali, soalnya rasanya aneh. Selama ini kupikir takut itu alasan buat mundur. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, aku memang takut mencoba. Takut gagal. Takut usahaku gak ngaruh apa-apa. Cuma ternyata ada rasa takut lain yang jauh lebih gede dari itu. Takut menyia-nyiakan kesempatan yang masih kupunya sekarang. Dan takut yang itu yang akhirnya menggerakkanku. Aku gak butuh nunggu berani buat mencoba memulai. Aku cuma butuh sadar satu hal. Gagal itu gak bayar apa-apa. Paling-paling aku cuma balik lagi ke titik yang sama kayak sekarang. Diam. Tapi kalau aku coba dan ternyata jalan, itu sesuatu yang gak bakal pernah ku dapat kalau aku tetap diam aja. Jadi aku mencoba dengan aksi nyata. Gak ada yang kurugikan selain rasa takut yang akhirnya gak jadi apa-apa. Satu buku saya pinjamkan ke satu orang, bukan supaya dia langsung jadi berani, cukup supaya dia juga mikir ulang soal rasa takutnya sendiri. Bayangkan kalau bukan cuma aku, bayangkan kalau kita di Sumatera Utara berhenti sebentar, mikir ulang soal rasa takut yang selama ini kita simpan sendirian, dan sadar itu bukan alasan untuk diam. Itu bahan bakar yang belum sempat dipakai.
Lagian, gagal kan gak bayar.